Akhirnya mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimulai dengan sambutan dari luar biasa sekali ya acara hari ini. Untungnya para hadirin yang berbahagia, acara kita hari ini akan semakin menarik karena kita akan melanjutkan acara sharing session kita bersama narasumber kita yang sangat cantik, yaitu Yunda Dokter Yunda yang tidak kalah cantik, yaitu Yunda yang lahir di Lumajang, menempuh pendidikan di Unibrow dan Untak, sekaligus dosen di Universitas 17 Agustus, aktif di Koalisi Perempuan Indonesia, aktif di Asosiasi PSG Indonesia. baru mulai dengan sesudah sambutan tadi, sekarang MC menyampaikan CV moderator untuk memimpin acara ini. Yaitu Yunda cantik kita itu adalah Yunda atau MC mainnya Mbak Jenny, memberikan kesempatan kepada Mbak Jenny. Untuk waktu dan tempat memandu acara sharing session kita ini, saya persilakan. Sudah diberikan kesempatan kepada Mbak Jenny untuk menjadi moderator. Sebelumnya kami persilakan mungkin Yunda Maria duduk di singgah sana. Diundurkan aja. Diberi singgah sana tapi lebih baik asik biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka bersama MPK Jawa Timur dengan tausiah diskusi. Kepada yang terhormat Bu Dr. Siti Maria SHMH selaku Kahmi, selaku Rektor Unitomo Surabaya, kepada yang terhormat Koordinator Presidium Kahmi Aruna, kepada yang terhormat Kanda-kanda Dewan Pakar, Pak Ubai, Abang Fauzi, Mas Bidin dan lain-lain, termasuk para pengurus Kahmi dan pengurus Forhati yang hadir di sore hari yang membahagiakan ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkah. Ini datang dengan bersinar. Kalau di dalam Islam itu saya mengenal bahwa al-muslimu akhul muslim. Sesama muslim itu bersaudara. Bagaimana kita ditekankan untuk menjalin silaturahmi, kemudian bagaimana kita saling mengasihi sebagai seorang saudara sesama muslim. Tentunya itu bagian dari bagaimana kita memelihara bahwa kegembiraan itu tidak hanya milik diri kita sendiri, tetapi milik kita dengan saudara-saudara kita. Kita diajarkan hablum minannasnya ke situ ketika kita telah memiliki hablum minallah. Di sore hari ini saya kira Yunda Siti akan banyak sharing dan memberikan inspirasi atau berbagi kepada kita. Mari kita ucapkan selamat ulang tahun. Tahunnya saya sembunyikan, tahunnya saya sembunyikan biar tetap muda. Bulan April, akhir bulan April ini bertepatan akan Ramadan, Bu Siti akan ulang tahun. Nah, menamatkan dari S1 sampai doktornya bidang ilmu hukum, dan mari kita doakan nanti Yunda Siti bisa segera menjadi profesor. Amin. 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 Baik, untuk menyingkat waktu, kami akan mempersilahkan Yunda Siti memberikan inspirasi, tausiah atau berbagi pengalaman untuk kita semua. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih ya Adinda Habibie, ini Adinda saya dan sering ketemu di Unpad karena kami sama-sama terus di ISWI ya, Ikatan Sarjana
ya di Utan ya. Oh. Bukan di Jawa Timur ya, di Utan ya. Kebetulan sekretariat di Utan waktu itu karena rektor sempat kedua di Jawa Timur, rektor Utan ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ya. Bapak Rubai ya. Ini kalau sudah berita Pak Rubai ini saya tidak menolak. Itu saya diberitahu rektor dia rambut tapi di kami saya nggak buat. Kita apa anak buat saya? Bisa tunduk ya. Pak Kiai ya dan seluruh ya dari pihak Mahdi ya. Terima kasih atas undangan dan kebersamaannya sore ini ya. Alhamdulillah kita pada sore hari ini bertemu dalam forum yang sangat mulia, silaturahim yang saya kira silaturahim semacam ini atau acara buka bersama ini sekitar 2 tahun tidak bisa kita laksanakan. Di SBO kan begitu saya alhamdulillah dengan Mas Agus di SBO ya. Siap. Baik ya. Saya sebetulnya tidak memberi ceramah ya, mungkin hanya sharing-sharing, apalagi ada Pak Kiai saya sungkan dong langsung beri ceramah, tapi saya kira lebih pada sharing ya terkait dengan tema yang kemarin diminta oleh Mas Yakin. Ya. Ibu ditelepon lagi bangun tidur. Itu apa saya langsung ngomong apa nih ya sudah karena ini perintahnya Pak Rubai kan gitu ya. Ya. Terima kasih kita bisa bertemu saya kira sore ini ya. Sekali lagi saya tidak bermaksud menceramai karena saya kira di hadapan saya semua adalah pakar-pakar yang lebih dari saya para jamaah dan Pak Rubai yang ada Pak Kiai Fauzi Hasim dan semuanya ya. Saya kira itu adalah semuanya di atas saya ya. Cuma saya hanya ingin berbagi kalau tadi Pak Bibi menyampaikan nanti mungkin bagaimana kita bergembira di masa Ramadan ini, apalagi kalau kita kaitkan dengan aspek hukum ya. Mungkin saya ingin sedikit menyetir dari surat Al-Baqarah ya. Jadi Allah itu menaskan tentang Ramadan ini memang ada di dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 183, 184 sampai 187 ya. Di mana di sana dikatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya. Bahwa memang Ramadan ini adalah sesuatu yang memang diwajibkan dan itu bagi kita untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang sebelum kamu ya, agar kamu bertakwa ya. Artinya apa? Bahwa Ramadan ini begitu disambut gembira oleh Allah ya, sehingga dituliskan dalam Al-Quran dalam 6 ayat itu, dan memang pengaturan atau nas-nas tentang Ramadan itu hanya ada di dalam surat Al-Baqarah itu di dalam ayat 183 sampai dengan ayat 187 ya. Kemudian bagaimana kemudian ya terkait dengan rasa gembira tadi untuk menyambut Ramadan ya, maka Rasulullah ya kegembiraan Rasulullah itu juga nampak ya ketika 60 hari sebelum Ramadan tiba ya, ketika masuk bulan Rajab itu Rasulullah juga sudah menyambut ya dengan bergembira ya. Kemudian dia berdoa ya ketika mau masuk bulan Rajab itu bahwa doa yang dibacakan oleh Rasulullah, Allahumma barik lana ya, fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadana ya. Ya Allah, berilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sa'ban dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Artinya apa? Ini adalah bulan yang sangat ditunggu-tunggu ya. Mengapa kok kemudian bulan ini menjadi bulan yang sangat ditunggu-tunggu ya? Karena katanya Rasulullah ya, kenapa kok bulan ini menjadi sangat yang ditunggu-tunggu? Qad ja'akum syahrul ramadana syahrul mubarak ya. Bahwa di dalam, artinya di dalam telah datang kepada kalian ya satu bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ya. Karena Ramadan ini sangat penuh dengan keberkahan. Ada kata kalian di sana. Ada kata kalian. Artinya apa? Bahwa Ramadan ini nanti maksudnya dalam pelaksanaan ibadahnya itu tidak sendiri tapi selalu mengandung unsur kebersamaan.
baik dalam ritual ibadahnya maupun dalam ritual aktivitas sosialnya. Misalnya ya, ketika kita akan melaksanakan sholat bersama-sama, tarawih, ya, kemudian kegiatan khatmil Quran, tadarus bersama-sama, ya, semuanya dilaksanakan secara bersama. Itu yang pertama, kenapa kok banyak kalian, artinya bahwa kegiatan Ramadan itu tidak lagi, kegiatan ibadah Ramadan itu tidak lagi egois. Ya. Kemudian yang kedua, ya, bahwa Ramadan ini ternyata memiliki dampak sosial, ya, yang artinya bukan hanya pada kaum muslimin dan muslimat, ya, tetapi juga yang bisa menikmati Ramadan itu ternyata juga kaum yang non muslim, ya. Dampak dari mana? Ya, dari bahwa dengan kehadiran Ramadan ini kita berlomba-lomba memberikan zakat, memberikan infak, memberikan sedekah, memberikan takjil, memberikan sumbangan-sumbangan ke masjid, ke panti-panti asuhan, kepada orang tidak mampu, janda dan sebagainya. Yang itu semuanya meningkatkan aktivitas perekonomian karena kita banyak membelanjakan barang. Sehingga apa yang terlibat di situ bukan hanya orang muslim tapi juga orang non muslim. Yang pertama. Kemudian yang kedua, rasa gembira itu kemudian nampak ketika di jalan-jalan yang biasanya tidak ada orang jualan, ramai, ya, jualan takjil, jualan macam-macam. Ini bagian bahwa kita bergembira menyambut Ramadan. Itu dari aktivitas sosial, ya. Dan dari aktivitas ibadahnya seperti apa? Pasti kita semua lebih banyak meleknya, lebih banyak kurang tidurnya karena memanfaatkan Ramadan ini, karena selama 24 jam selama 1 bulan ini, baik siang maupun malam itu semuanya penuh dengan pahala. Segala kegiatan yang kita lakukan insya Allah akan berlipat ganda pahalanya, ya. Sehingga kita berlomba-lomba mengurangi tidur, ya, mengurangi aktivitas yang tidak penting, tapi kita lebih fokus pada untuk mengaji, ya, tilawah dan sebagainya, atau mungkin itikaf, ya, yang tidak perlu harus menunggu, karena kita itikaf tuh setiap saat selama bulan Ramadan untuk selalu ada di masjid lebih berlama-lama, dan kita tentu ingin berdoa, ya, karena katanya doa di bulan Ramadan itu akan lebih banyak diterimanya dibanding doa di waktu-waktu hari yang lainnya. Inilah saya kira kegembiraan di bulan Ramadan, ya. Oleh karena itu kemudian, kalau kemudian tadi dikatakan oleh Rasulullah bahwa, ya, di dalam bulan Ramadan itu terdapat keberkahan, ada mubarak, ya. Apa sesungguhnya keberkahan itu? Memang banyak tafsir, ya, tentang keberkahan ini, ya. Tetapi saya melihatnya begini, ya, bahwa keberkahan itu adalah sebuah kebaikan, ya, yang terus-menerus akan kita rasakan, ya, yang sifatnya langgeng, ya. Sehingga sangat pantas kalau kita kemudian bergembira dalam Ramadan. Jadi keberkahan apa yang atas yang kita terima, ya, kita miliki tidak hilang, ya, tapi kita merasakan nikmatnya, ya, merasakan kenyamanannya terhadap apa yang kita miliki. Itulah yang saya kira bisa dikatakan keberkahan, ya. Mungkin sebuah contoh begini, ya, kita di kulkas ini punya menu makanan yang sangat banyak, ya, simpanan makanan di meja banyak, ya, kemudian ada uang yang bisa kita belanjakan. Tapi ketika kita akan makan, apakah semua yang ada di meja akan habis? Tidak. Yang ada di hadapan kita ini banyak, paling nanti kita akan ambil 2 potong semangka, 1 ini dan 1 kue, ya. Nah, ketika itu kemudian yang banyak sajian ini banyak, ya, kemudian kita mencoba makan hanya 1, tapi itu sudah rasanya nikmat luar biasa. Itulah berkah bagi kita. Karena apa? Banyak yang kemudian kita punya banyak aset, punya banyak makanan, tetapi kita tidak bisa menikmati. Nah, inilah yang kemudian kenapa kemudian saya katakan bahwa berkah itu pada dasarnya dan sifatnya langgeng, ya. Kemudian bisa dinikmati, ya, dan itu adalah secara terus-menerus bisa kita rasakan. Ini adalah berkahnya. Kemudian bahwa kehadiran Ramadan ini juga telah mendatangkan rasa bahagia bersama, ya, seperti yang saya katakan tadi adalah bagaimana kita kemudian dengan aktivitas sosial meningkat, ya. Kemudian kita mengurangi hal-hal yang biasa kita lakukan di luar bulan Ramadan. Misalkan ingin sedikit berkunjung, itu pasti kita tahan, ya. Kemudian kita lebih banyak melakukan secara pribadi itu untuk melakukan berbuat baik kepada orang lebih baik daripada sebelum bulan Ramadan. Yang tentu harapannya adalah ini terus akan terimplementasi setelah bulan Ramadan berakhir, sehingga kita akan terus menjadi baik sehingga kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa.
Kemudian berikutnya ya, kenapa kok kita juga saya katakan bergembira dengan Ramadan? Karena Ramadan ini memiliki sebuah keagungan. Ya. Keagungan yang pertama adalah bahwa Ramadan ini adalah menjadi bulan ya, yang dipilih oleh Allah untuk menurunkan Al-Quran. Ya. Oleh karena itu saya katakan tadi bahwa Ramadan ini adalah bulan yang sangat spesial ya, yang sangat diistimewakan oleh Allah, dan oleh karena itu adalah sesungguhnya bulan ini adalah bulan yang sangat kita tunggu ya, yang dalam satu tahun hanya ada dalam satu kali dan selama satu bulan. Karena pada bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan pertama kali ya. Sehingga dengan Ramadan kemudian dengan turunnya Al-Quran ini kemudian yang pertama diluruskan itu adalah tauhid ya. Rasulullah meluruskan tauhid manusia ya, yang pada saat itu manusia adalah di zaman itu di Mekah ya, bagaimana manusia jahiliyah ya, kemudian diluruskan tauhidnya untuk mengenal Allah ya, dan Rasulnya Muhammad ya. Walaupun mungkin sekarang kita sedang agak di negara kita ini ya, sedang lagi agak rame-rame, saya lihat ada 2 pendeta itu di YouTube itu yang sebelumnya adalah Islam, pakai kopiah semua dan lafaz Allahnya bagus itu ya. Nah itu yang saya kira, tapi ini bagian dari ya, satunya ada lagi yang menyebut Allah karena dia membaca sebuah ayat dalam Al-Quran bahwa Isa Al-Masih, maka dia kemudian memilih Isa Al-Masih berarti Yesus, akhirnya dia masuk Kristen. Jadi pendeta saya baru baca di YouTube siapa namanya. Nah inilah ya, saya kira alhamdulillah kalau kita sampai hari ini masih diberikan hidayah oleh Allah. Amin. Mengikuti Rasulullah ya, walaupun dikatakan kita ini tidak pernah kenal dengan Rasulullah, tidak pernah ketemu secara tatap muka dengan Rasulullah, tapi kita menjadi pengikut setia, menjadi pengikut yang sangat menjunjung tinggi Rasulullah, mengagum Rasulullah, dan selalu mendoakan dengan salawat yang kita baca, insya Allah kita besok akan menjadi ahli surga dan habis kumpul bersama Rasulullah. Amin. Kemudian berikutnya ya, bahwa kalau tadi adalah di dalam Al-Quran Rasulullah begitu diturunkan adalah menyasar pada akidahnya. Berikutnya adalah pada syariat ya, bahwa di dalam Al-Quran itu mengatur syariat, dan Allah itu memberikan contoh, meluruskan kepada umat manusia agar bagaimana syariat itu bisa diberlakukan dengan tidak mengenal kasta ya. Bukan kemudian hukum itu berlaku kepada yang pejabat misalkan, atau pada Rasulullah misalkan berlaku hukum, kemudian kalau keluarga Rasulullah tidak berlaku misalkan pada saat itu. Sehingga Rasulullah memerintahkan kepada putri kesayangannya untuk tetap, Fatimah, kamu harus berpuasa, kamu harus haji, kamu juga melaksanakan kewajiban-kewajiban untuk sholat dan sebagainya. Bahkan ketika kamu membangkang, maka saya tidak akan bisa mampu membantu kamu besok di akhirat, itu kata Rasulullah. Artinya apa? Bahwa hukum dalam konsep Islam itu tidak berlaku parsial ya, tapi berlakunya sama, ke atas, ke bawah, ke samping, itu adalah sama. Dan ini tentu harapannya sama dengan kondisi penegakan hukum yang kita harapkan di negara kita ya. Yang mungkin memang kita sampai saat ini masih merasakan penegakan hukum itu belum tegak-tegak amat ya. Artinya masih ada pemberlakuan penegakan hukum yang berbeda, ke atas tumpul, ke bawah tajam, itu masih ada ya. Bahkan kalau kemudian kita melihat di negara kita, kalau di zaman masa setiap periode presiden itu berbeda. Dulu kalau zamannya PSBY itu narkoba, korupsi ya, lodging itu juga pokoknya adalah sebuah hukuman yang tidak boleh dikurangi ya, tidak boleh ada pengurangan terhadap hukuman. Tapi yang sekarang itu sudah nampak berbeda ya. Hukuman-hukuman dari peradilan tipikor juga sudah tidak setajam dulu ya. Kemudian masih ada pemberian gratifikasi juga, sehingga pemberian gerasi ya, sehingga ada penurunan ya, yang saya kira terakhir kemarin Pak Menteri Kelautan ya, itu sudah didiskon. Nah ini ya, jadi nanti ada diskon lagi, itu pada akhirnya mungkin tidak sampai 5 tahun sudah keluar. Inilah konsep penegakan hukum kita. Nah kalau memang itu kemudian diberlakukan sama kepada seluruh ya penduduk Indonesia yang bermasalah dalam hukum ya, memang itu menjadi kebijakan negara, silahkan. Tapi saya kira jangan sampai kemudian bahwa
bahwa penegakan hukum itu adalah kemudian berbeda antara pejabat, antara kemudian masyarakat bawah, ya masyarakat bawah yang kemudian hanya mencuri sepotong kayu misalkan hukumannya 4 tahun ya. Nah ini memang betul kalau kita bicara hukum secara normal. Tapi ketika kita bicara konsep keadilan, ya, sesungguhnya kita harus melihat dia mencuri itu karena apa? Ya. Karena saya kira banyak kisah di zaman Rasulullah, di zaman Sayyidina Umar, ketika ada orang mencuri, kemudian ada seorang ibu juragan, ya, itu lapor kepada Sayyidina Umar bahwa ada budaknya mencuri sepotong roti, ya. Maka kemudian Umar tidak langsung semerta-merta menghukum si budak ini, tapi dia tanya dulu, kenapa kok kamu menghukum memakan roti ini, ya, mencuri? Karena ternyata dia selama bekerja selama seminggu itu tidak diberi makan, maka dia terpaksa harus mencuri, kan begitu. Sehingga yang dihukum oleh Sayyidina Umar bukan si budak ini, tapi adalah si juragannya ini, ya, si tuannya ini. Nah inilah saya kira konsep hukum yang kemudian ketika kita nanti melihat, ya. Nah ini kami juga Pak ini juga dengan saya sama beraktivitas sebagai seorang advokat, ya, jadi dosen sebagai seorang dosen. Nah kami juga ada sebagai advokat, ya, sehingga tahu betul kondisi penegakan hukum di Indonesia saat ini belum sesuai dengan harapan, ya. Jadi kalaupun di pusat atau peraturan itu, ya, sudah gembar-gembor, ya, bahwa sudah banyak tulisan di setiap sudut-sudut, di peradilan, di kejaksaan, di kepolisian, anti suap, anti ini dan sebagainya, laporkan, dan tidak akan ada yang berani lapor. Karena kalau nanti melapor tidak dibantu. Padahal orang yang kita bantu ini misalkan orang yang secara normatif memang dia adalah orang yang tidak bersalah, tapi karena penegakan hukum yang muncul itu tadi, sehingga orangnya harus dibela, seperti itu, ya. Jadi saya kira sampai saat ini saya belum melihat arah penegakan hukum yang seperti yang kita harapkan seoptimal mungkin. Memang ada kemajuan, ya, tetapi belum sesuai harapan yang kita harapkan. Sehingga apa yang disampaikan Mbak Wiwi tadi, bagaimana kita berbela, tapi mari dimulai dari kita, dari para anggota kami ini, ya. Saya kira saya senang konsisten dengan kami, oleh karena itu anak-anak saya semua yang punya saya wajibkan ikut HMI. Alhamdulillah. Saya masuk kuliah, makanya saya ajak kamu harus ikut HMI, tidak buku-buku juga. Jadi kamu saya wajibkan harus ikut HMI. Bahkan ada ikut di organisasi yang saya tarik, kamu masuk ke HMI. Kamu penting di HMI, baik yang di Jawa Timur maupun yang di pusat, ya. Sehingga karena saya melihat bagaimana di dalam HMI ini, saya kira bagaimana Pak Lafran tadi, ya, rekapnya dalam mendirikan HMI ini, dan kebetulan saya selaku Pak Lafran tadi adalah ketika itu kuliahnya di STI, ya. Ya, betul. Kemudian menjadi UI, maka saya merasa darah saya juga ada di situ, ya, karena saya alumni UI S1 dan S2-nya, ya, sehingga dan memang ketika saya kuliah di UI itu luar biasa kekuatan radikalismenya anak teman kawan-kawan saya di HMI. Kebetulan juga UI pada saat itu yang diambil HMI adalah yang MPU, bukan yang kita bawa yang MPU. Jadi kerjaannya tuh berubah sama polisi terus. Asas tugas. Ya, asas tugas. Nah, yang benar pasal. Deklarator. Waduh, di tempat saya itu luar biasa. Baru 2 hari ada kegiatan bantuan itu sudah diambil polisi petrol, ya. Kita harus pindah dari masjid ke UGM ke mana, karena UI belum punya tempat yang besar pada saat itu. Jadi tempat kami pindah dari masjid, pindah lagi ke gunung, baru 2 hari diciduk lagi. Tapi kami itu semangat, dan kemudian kita menjadi terbakar semangat kami yang luar biasa. Dan sehingga sampai sekarang alhamdulillah ikatan itu terkuat, ya, dan saya kira kawan-kawannya ini, ya, saya kira jelas perjuangannya, ya, dan hasilnya juga nyata dalam pengembangan negara. Amin. Yang mengisi pentolan negara yang mengarahkan negara ini adalah semua saya kira dari HMI. Mudah-mudahan adik-adik kita ini semua nanti juga terus semangat untuk terus menjadi kader-kader HMI, dan saya juga senang ketika Detomo kemudian sudah diberikan tempat untuk menjadi
untuk Komisariat. komisariat. Alhamdulillah. Jadi memang saya memperjuangkan untuk kemudian harus ketemu harus ada komisariat karena saya juga sebagai orang kampung juga sebagai orang yang harus dan ada beberapa terima kasih pada semua dan memang banyak dari UNESA ya Mas Agus teman-teman itu yang banyak sering datang. Oh siap. Dengan yang membina anak-anak Unitomo itu dari anak-anak UNESA. Alhamdulillah. Kemudian yang berikutnya bahwa memang Ramadan itu membangun kebersamaan ya. Oleh karena itu saya kira di situ disampaikan dalam ayat itu wahai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang wanita dan menjadikanmu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu itu adalah Allah, adalah orang yang bertakwa ya. Artinya apa ya? Bahwa Ramadan ini menjadi momentum bagi kita untuk bagaimana kita tidak lagi membedakan kelompok ya. Karena bagaimanapun Allah itu menciptakan kita ini sudah bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Karena bagi Allah kalau ingin menciptakan manusia itu menjadi satu mudah bagi Allah. Apakah semua orang itu satu ya? Orang Indonesia semua atau menjadi orang Cina semua, orang Arab semua mudah bagi Allah ya. Tapi buktinya Allah menciptakan itu dengan secara bersuku-suku, berbangsa-bangsa dengan itu artinya apa? Bahwa di sini memang Allah menghendaki adanya sebuah perbedaan, tetapi perbedaan ini bukan kemudian untuk kemudian bercerai-berai, tapi untuk menjadi satu ya. Yang terpenting bahwa khususnya nanti saya kira di negara kita, di negara Indonesia ini yang juga memang terdiri dari beberapa ras ya, beberapa suku dan pulau, beberapa agama. Mari kita ini jadikan momentum kita untuk kemudian kita selalu bersama sehingga kita umat Islam memiliki kerukunan antar umat Islam yang pertama, kemudian yang kedua yaitu kerukunan antar umat beragama. Ini saya kira perlu dijaga untuk menjaga bagaimana keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita saat ini melihat dengan gadget, dengan perkembangan teknologi ya, yang saya kira kalau dulu tidak terlalu marak seperti sekarang ini, berita-berita hoax saling menghujat antar kelompok pemerintah dan kelompok yang mengkritisi terus-menerusan ya. Nah ini saya kira juga karena juga pengaruh dari teknologi informasi yang ada di tangan kita, karena di hadapan kita di HP ini kita mau buka apapun bisa, tapi tanpa ada salinan informasi yang jelas ya. Kadang-kadang berita hoax langsung kita kirim ya. Oleh karena itu mari kita mulai dari kita, ketika ada berita itu kita resapi dulu apakah benar ini berita yang benar atau tidak ya. Karena kadang-kadang berita hoax langsung kita kirim. Jadi sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh terhadap bagaimana kita menjalin kebersamaan dengan sesama. Banyak hal kita setelah reformasi, kemudian awal dari sebuah proses pemilu yang kemudian kita melakukan pemilu secara demokratis dengan secara pemilihan secara langsung ya, itu mulai mencapai kebersamaan masyarakat. Kemudian setelah itu setelah reformasi ya juga begitu ya, dan saat ini juga masih terjadi ya, apalagi ini pilpres yang kemarin buka belum selesai, ini sudah mau masuk lagi tahun 2024 dan sekarang sedang menghangat tentang pemilu yang jabatan presiden ini apakah akan 3 periode ataukah memang akan berakhir ya. Yang sesungguhnya kalau kita lihat memang kalau memang mau ke 3 periode itu kan itu perlu proses yang panjang, perlu amandemen, dan saya kira amandemen itu tidak mudah dilakukan ya. Karena undang-undang dasar kita, konstitusi kita sudah jelas ya, di dalam pasal 7 itu jabatan presiden itu untuk 5 tahun dalam 1 periode dan hanya diperpanjang untuk paling lama 1 kali ya, tidak bisa ya. Nah, kalaupun kemudian ingin sampai ke 3 periode, tentu harus mengamandemen lagi undang-undang dasar. Nah, cuma apakah ini sesuai dengan tujuan negara? Ya? Karena konsep negara itu sebetulnya perubahan konstitusi itu tidak mudah, karena konstitusi itu adalah sesuatu yang sangat sakral ya, yang proses perubahan karena dia sebagai sebuah fondasi negara ya, yang tidak bisa dirubah setiap waktu keinginan kehendak dari penguasa. Tapi ini perlu kehendak seluruh bangsa melalui partai-partai politik yang ada, yang memiliki kewenangan dan masuk di majelis permusyawaratan.
sehingga saya tidak terlalu galau dengan isu-isu yang berkembang ya. Cuma ketika kemarin mahasiswa kemarin pamit, saya boleh tidak ikut? Ya pokoknya kalau kamu ingin memberikan aspirasi silakan, tapi jangan sampai merusak, karena itu bagian dari demokrasi dan kita kampus ini adalah bagian dari ada kebebasan mimbar ya. Mahasiswa silakan untuk menyampaikan aspirasi di dalam kampus maupun di luar kampus silakan. Tetapi yang penting tidak merusak, tidak anarkis. Silakan memberikan, kamu sebelum demo harus tahu konsep, jangan sampai hanya ikut demo tapi tidak tahu ya apa konsep untuk tentang masalah masa jabatan presiden. Maka saya kali dulu mereka ini loh, dalam konstitusi itu seperti ini ya, bahwa ini harus ada perubahan, harus ada amandemen, sehingga dan apa mungkin amandemen itu dilaksanakan dalam 2 tahun ini ya. Sementara saya tahun 2016 mungkin juga Pak Rubai hadir ya di MPR itu, ketika Pak Zulkifli Hasan maju sebagai ketua MPR, beliau itu menggagas ingin adanya Pak MPR kembali, kemudian ada GBHN untuk dihadirkan kembali, karena presiden saat ini ketika melakukan pembangunan itu tidak sesuai hanya berdasarkan visinya, tidak mengacu pada rancangan undang-undang, pada undang-undang RPJMD ya. Itu karena apa? Tidak ada lagi GBHN. Maka setiap pergantian presiden pasti akan berubah. Sudah melakukan pembangunan di sana, ganti presiden tidak dijalankan, karena ini sudah menghabiskan triliunan ya. Nah, saat ini sebetulnya di MPR juga sedang galau. Ketika IKN ini sudah jadi, ya, sudah diresmikan dan ini sudah jadi undang-undang. Kalau Pak Jokowi ini tidak terus, ini siapa nanti? Apakah presiden berikutnya akan menjalankan? Kalau uang triliunan sudah di sini, menarik untuk kita kaji secara konstitusi, dan mungkin nanti Pak Rubai, ayo kita undang teman-teman di luar ini untuk berdiskusi tentang itu, untuk memberikan masukan kepada MPR. Dan memang MPR minta masukan itu Pak Rubai. Jadi saya kira kok saya ingin menyelenggarakan diskusi itu di kami ini ya. Betul. MPR ya, dengan tidak lanjut setelah raya ya, kita akan ayo kita diskusikan tentang penting tidaknya GBHN ya. Kemudian tentang juga masa jabatan presiden yang mau 3 periode atau 4 periode itu, apakah itu juga tidak mengingkari reformasi yang sudah kita jalankan ini ya. Kalau itu kemudian hanya untuk kepentingan yang ada kekhawatiran bahwa IKN nanti tidak jalan dan sebagainya, kalau hanya sebatas itu ya. Tapi kalau memang kemudian itu dianggap mungkin, nah kalau kemudian karena menganggap Pak Jokowi misalkan satu sisi ya, oh karena Pak Jokowi ini sudah sukses memimpin negara misalkan yang beranggapan, sehingga ini harus dirubah. Nah, bagaimana kalau kemudian presiden berikutnya ya kemudian tidak sukses, kemudian apakah akan dirubah sekali menjadi 2 kali maksimal? Nah, ini kan juga menjadi problem kalau undang-undang dasar akan selalu dirubah. Oleh karena itu saya juga tidak terlalu risau dengan ini, karena kok saya yakin ini amandemen dalam waktu 2 tahun ini rasanya tidak mungkin. Juga kajiannya Pak Rubai saya kira nanti juga sama, karena itu perlu kesepakatan seluruh bangsa dan partai-partai belum. PDIP sudah menyatakan menolak, partai besar sudah menolak ya. Ini yang mengawal ini kan PKB ya, kemudian partainya Pak Rubai ya. Kemudian Golkar lah ini. Nah, tapi partai-partai yang lain belum ya. Ini karena itu perlu ada kesepakatan bangsa saya kira ya. Karena untuk perubahan undang-undang dasarnya. Nah, kemudian berikutnya adalah bahwa yang terpenting ya dengan kebersamaan ini, mari kita dengan Ramadan ceria ini ya, kita mudah-mudahan selaku insan kahmi ya, kita bisa memberikan kontribusi yang lebih besar untuk bangsa dan negara, untuk pembangunan negara ya, dari sisi kita masing-masing ya.